action let's go 트러블을 찾으러 pengampu dosen KWN R52, izinkan kami di sini untuk mempresentasikan tugas KWN kami atau bisa disebut tugas UAS KWN kami dengan judul menelah hak dan kewajiban warga negara dalam menghadapi darurat sampah. Nah, di sini kami dari kelompok 10. Baik, di sini saya atau kami akan apa namanya? Kayak semacam memperkenalkan diri. Ada Monica De Tampo Bolon dari program studi teknik fisik dari program studi fisika dengan NIM 123110007. Ada M Musyafiq Faiz dari program studi PWK dengan NIM 123220020. Ada Raffi Maulana Irsyad dari program studi PWK dengan NIM 123220174. Ada Fabiola Karisa Putri dari program studi Sains Data dengan NIM 123450035. Ada David Christian J. Nababan dari program studi Rekayasa Kehutanan dengan NIM 123420074. Dan ada Patrick Sregar dari program studi Teknik Material dengan NIM 122360078. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, persoalan sampah adalah tantangan besar di masyarakat modern, merusak estetika dan kesehatan. Yang kedua, masalah ini kompleks terkait kesadaran individu sebagai warga negara. Yang ketiga, rendahnya kepedulian lingkungan sering terjadi di kalangan pemuda, padahal mereka adalah agen perubahan. Yang keempat, menjaga lingkungan adalah hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, penelitian ini bertujuan memahami kesadaran pemuda terhadap kebersihan lingkungan dan aktualisasi nilai kewarganegaraan. Yang keenam, pemuda adalah penerima hak dan pelaku kewajiban dalam menjaga lingkungan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran pemuda terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ada apa saja untuk bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terkait pengolahan sampah oleh pemuda. Selanjutnya ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepedulian pemuda terhadap masalah sampah. Lalu bagaimana keterlibatan pemuda dalam aksi nyata kebersihan lingkungan dan solusi apa yang bisa diusulkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah mengetahui tingkat kesadaran pemuda tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam perilaku pemuda terkait sampah, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku buang sampah sembarangan di kalangan pemuda, menjelaskan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kebersihan lingkungan, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kontribusi pemuda dalam mengatasi masalah sampah. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama yang kami lakukan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, kemudian pengumpulan data melalui kuesioner secara daring, yaitu Google Form dengan 33 responden. Dan yang ketiga adalah pengolahan data menggunakan RStudio, tabel frekuensi, grafik, dan tabulasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori kesadaran lingkungan, peran pemuda, dan hak-hak kewajiban warga negara. Kesadaran lingkungan merupakan pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang tentang dampak kerusakan lingkungan. Pemuda memiliki strategi sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Namun, masih banyak pemuda yang kurang peduli karena lebih fokus pada urusan pribadi, serta minimnya pengetahuan mengenai pentingnya lingkungan. Dalam konteks negara, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sayangnya, perilaku seperti membuang sampah sembarangan menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan menjadi hal yang penting dalam menumbuhkan kesadaran dan membentuk perilaku yang peduli terhadap lingkungan.
Hasil dari kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 33 orang. Waktu pengambilan data yaitu pada 1 Mei sampai 3 Mei 2025. Segmentasi usia responden mayoritas berusia 17 sampai 25 tahun atau sebanyak 97%. Dengan jenis kelamin responden, perempuan sebanyak 27 orang, kemudian laki-laki sebanyak 6 orang. Kesadaran dan perilaku terhadap kebersihan lingkungan. 69,7% responden menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka sudah tersedia tempat sampah yang memadai. Namun, 72,8% responden masih cukup atau sangat sering melihat orang membuang sampah sembarangan. Alasan utama masyarakat membuang sampah sembarangan, yang pertama, tidak ada tempat sampah. Yang kedua, malas. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan. Yang keempat, ikut-ikutan orang lain. Yang kelima, kurangnya edukasi atau tidak tahu aturan. Sebanyak 9,1% responden mengaku masih sering buang sampah sembarangan, dan 51,5% mengaku hanya sesekali melakukannya. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dinilai cukup rendah oleh responden, dengan rata-rata skor hanya 3,33 dari 5. Kemudian, analisis data kuesioner dengan RStudio. Dengan tujuan, penggunaan RStudio digunakan untuk membersihkan atau mengolah dan menganalisis data kuesioner serta menyajikan dalam bentuk statistik, deskriptif, frekuensi, dan persentase, dan grafik visual agar lebih informatif. Distribusi jenis kelamin responden. Kaitannya dengan UUD 1945, pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada UU nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Distribusi jenis kelamin responden yang pertama kaitannya dengan UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, termasuk bela negara non-militer melalui aksi lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi dari RStudio tentang frekuensi melihat orang buang sampah sembarangan dengan ketersediaan tempat sampah di lingkungan responden. Nah, jadi untuk slide yang sebelah kiri ini tentang visualisasi frekuensi melihat orang buang sampah sembarangan, itu ternyata hampir 73% responden mengaku masih sering atau bahkan sangat sering melihat orang buang sampah sembarangan. Dari nilai 73% ini merupakan nilai yang cukup tinggi atau bahkan bisa jadi alarm bahwa kebiasaan ini masih dianggap hal biasa oleh sebagian orang. Padahal kalau kita lihat di pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 jelas sekali tertulis bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Artinya, tindakan buang sampah sembarangan itu bukan cuma kebiasaan buruk, tetapi juga melanggar aturan hukum yang ada. Oke, sekarang kita lihat bagian slide yang sebelah kanan tentang visualisasi RStudio mengenai ketersediaan tempat sampah di lingkungan responden. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa mayoritas responden, yaitu hampir 70%, menyatakan bahwa di lingkungannya sebenarnya sudah ada tempat sampah yang memadai. Jadi penyebab utamanya bisa kita simpulkan bukan lagi karena fasilitasnya, tapi karena ada faktor malas atau kebiasaan atau juga ikut-ikutan orang lain. Dalam konteks ini, Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 12 menyebutkan bahwa setiap warga berhak atas lingkungan yang sehat, tetapi juga wajib mengelola dan mengurangi sampah yang dihasilkannya. Jadi dari visualisasi ini bisa kita simpulkan masalah sampah itu tidak hanya soal sarana, tapi juga kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, jadi untuk pembahasannya itu ada 3 poin. Yang pertama, pemuda memiliki pemahaman yang baik tentang dampak buruk sampah, tetapi perilaku yang kurang bertanggung jawab masih kurang. Kemudian,
Yang kedua, itu ada faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, fasilitas yang kurang memadai, dan kebiasaan buruk mempengaruhi perilaku pemuda. Kemudian yang terakhir perlu ada solusi komprehensif termasuk edukasi, penyediaan fasilitas, penegakan hukum, dan keterlibatan aktif pemuda. Oke, di sini ada solusi yang diusulkan responden dari hasil kuesioner kita. Itu yang pertama ada edukasi dan sosialisasi yang menarik. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan fasilitas pengolahan sampah. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya ada sistem monitoring sampah berbasis IoT. Solusi untuk para pemuda dan masyarakat ada sistem monitoring sampah berbasis IoT merupakan inovasi teknologi yang menggunakan sensor pintar seperti sensor ultrasonik dan modul Wi-Fi ESP8266-ESP32 untuk memantau volume sampah di dalam tempat sampah secara otomatis. Ketika tong hampir penuh, sistem ini akan mengirimkan notifikasi ke petugas kebersihan melalui internet dan menampilkan data pada dashboard monitoring. Teknologi ini memungkinkan proses pengangkutan sampah menjadi lebih efisiensi karena hanya mengosongkan tong yang benar-benar perlu, serta membantu memetakan area dengan volume sampah tinggi. Sistem ini tidak hanya mencegah tong sampah meluber, tetapi juga mendukung penerapan smart city dengan pengolahan lingkungan yang berbasis data dan teknologi terkini. Next. Analisis keberhasilan program monitoring sampah berbasis IoT dengan RS Studio. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa setelah penggunaan teknologi IoT, justru lebih banyak responden yang menyatakan sering melihat orang membuang sampah sembarangan. Hal ini bukan berarti perilaku warga semakin buruk, tetapi karena dengan bantuan IoT seperti kamera atau sensor, pelanggaran yang sebelumnya tidak terlihat kini lebih mudah terpantau. Kemampuan masyarakat melaporkan pelanggaran ini dan bahaya menjaga lingkungan yang bersih, tapi juga memiliki kewajiban untuk bersama-sama. Dalam hal ini program IoT bisa dikatakan berhasil dalam hal meningkatkan kesadaran pengawasan, tapi belum tentu berhasil mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan secara langsung. Baik, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran lingkungan di kalangan pemuda belum sepenuhnya tercermin dalam tindakan, terutama dalam pengolahan sampah harian. Meskipun mereka berpotensi sebagai agen perubahan, mereka membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. Program IoT terbukti membantu meningkatkan pengawasan dan kesadaran terhadap perilaku ini. Namun belum cukup mendorong perubahan kebiasaan tanpa dukungan edukasi yang konsisten dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi yang menjamin hak atau lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pasal 27 dan 30 yang menekankan peran serta warga dalam menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, pengolahan sampah memerlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan teknologi, pendidikan lingkungan, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk membentuk perilaku yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.